Dari Mbak Bila sendiri pernah nggak sih nemuin kandidat-kandidat unik ketika sesi interview HR itu? Pastinya ada ya Mbak Widya ya, apalagi Gen Z yang mereka menyatakan dirinya adalah introvert gitu. Mereka sangat sulit untuk sesi interview dan lain sebagainya. Halo Graha Fans, balik lagi di Graha Podcast Career Hack Series keempat. Bersama saya dengan Widya. Kali ini kita akan bahas terkait HR interview versus user interview versus technical interview. Oke, untuk pembicara di podcast kali ini ada Mbak Bila selaku HR dari PT Graha Karya Informasi. Halo teman-teman, aku Bila selaku HR dengan fokus di rekrutmen. Oke, Mbak Bila apa kabarnya nih? Baik Mbak Widya baik juga. Alhamdulillah baik juga. Oke, Mbak Bila kesibukannya hari ini ada apa aja sih? Oke, jadi untuk main job desk aku di sini kebetulan aku handling untuk end-to-end recruitment. Nah, untuk end-to-end recruitment ini bisa kita mulai dari tahapan source kandidat ya. Jadi kita akan mencari kandidat sebelum masuk ke tahapan interview. Setelah kita cari kandidat dan ketemu kandidat-kandidat yang sekiranya cocok untuk kita interviewkan, akan kita lanjut ke tahap sesi interview. Dan sesi interview itu tadi sudah disebut sedikit kalau kita ada 3 tahapan, tapi itu beda-beda Mbak Widya. Jadi setiap perusahaan itu tahapannya beda-beda. Jadi tergantung dari regulasi perusahaan tersebut. Ada yang memang cuma HR interview, user interview selesai gitu ya. Ada beberapa juga yang mungkin tahapan interviewnya lebih jauh dan lebih detail, dan ada tahapan-tahapan lainnya gitu ya, lebih banyaknya. Nah, tadi sempat di-mention juga oleh Mbak Bila kalau misalkan interviewnya sendiri emang ada beberapa proses ya. Nah, mungkin seperti topik kita ya Mbak ya, ada di HR interview, user interview, dan technical interview. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, perbedaan dari ketiga interview tersebut itu apa sih Mbak? Oke, ketiganya ini terletak pada subjeknya sendiri. Jadi kalau untuk HR interview, kita akan diinterview oleh HRD ya, pastinya oleh HR-nya sendiri, dan biasanya cenderung untuk membahas terkait dengan kepribadian gitu ya, lalu juga terkait dengan data diri, atau mungkin terkait dengan background kita dan masa lalu, pengalaman-pengalaman kita seperti apa gitu. Oke, berarti kalau misalkan di HR interview emang pertanyaannya terkait data diri atau terkait diri kita sendiri gitu ya Mbak ya. Nah, mungkin selain itu ada lagi Mbak seperti user interview atau technical interview, itu isinya atau interviewnya seperti apa sih Mbak? Oke, kalau untuk kita mungkin ke technical interview dulu, karena dari beberapa perusahaan technical interview ini tahapannya ada yang di setelah HR interview, ada yang di setelah user interview gitu, beda-beda ya. Tapi kebetulan untuk di Graha Karya untuk technical interview ada tahapan ini setelah HR interview. Jadi bagi teman-teman yang beruntung untuk lolos ke tahapan selanjutnya, biasanya dari HR interview beberapa posisi di Graha Karya membutuhkan untuk technical interview. Jadi untuk technical interview itu kita lebih mengasah ke technical skill-nya. Jadi nanti akan di-interview langsung oleh ahlinya gitu, dengan posisi-posisi tertentu. Contohnya kalau misalnya posisi kandidat ini akan direkrut untuk network engineer, maka nanti akan diinterview oleh tim network engineer-nya langsung kali ya. Jadi nanti selain memang kita akan menyaring kandidat-kandidat yang berkualitas, di situ juga kandidat-kandidat bisa sharing dengan tim profesional kita untuk network di yang akan mereka jalankan, SOW-nya akan seperti apa, itu juga sudah akan dijelaskan saat technical interview. Berarti untuk technical interview ini persiapan kalau misalkan kandidat tersebut lolos ke tahap user interview ya Mbak ya? Betul, jadi kalau untuk technical interview ini sebenarnya tujuannya adalah kita mempersiapkan kandidat sebelum ketemu sama user, biar technical skill-nya mereka lebih tajam lagi sebelum ketemu sama user. Kalau di user interview biasanya terkait apa sih Mbak untuk interviewnya sendiri? Kalau di user interview, user ini akan lebih detail terkait dengan job desk, SOW ya, posisi mereka nantinya seperti apa, ranah projectnya mereka akan sejauh mana, itu nanti lebih detail akan dijelaskan oleh user masing-masing. Terlebih lagi untuk Graha Karya Informasi sendiri, kita kan IT consulting nih teman-teman. Jadi karena kita consulting, kita beberapa job desk itu by user client ya. Jadi kita memang client base gitu. Jadi kalau misalnya
ada penempatan di klien, nanti untuk job desk dan juga technical interview-nya atau user interview-nya langsung dengan user klien. Kita akan memantapkan kandidat kita sebelum diterjunkan ke klien gitu. Dan itu ada di tahapan technical interview dan juga saat user interview gitu. Jadi kalau di Geraha Karya sendiri untuk user interview-nya langsung dari klien-klien Geraha Karya informasinya sendiri ya Mbak ya. Nah Mbak Bila, kan biasanya kalau misalnya di interview itu ada beberapa pertanyaan yang emang basic atau pertanyaan klasik gitu ya. Contohnya kalau misalkan kita HR interview itu diminta untuk menceritakan tentang diri kita atau kelemahan dan kekurangan diri kita, kelebihannya apa. Nah, kira-kira dari Mbak Bila sendiri ada gak sih Mbak trik-triknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Ada dong pastinya. Oke, jadi apa tuh, Mbak? terkait dengan kandidat, kita sebagai kandidat kalau misalnya dimana kalau HR itu kan sebenarnya mereka juga kandidat ya Mbak Betul. Widya ya. Jadi HR itu juga pernah merasakan rasanya jadi kandidat seperti apa. Jadi kalau misalnya kita ditanya terkait dengan kelebihan ataupun kekurangan, sebenarnya kuncinya cuma dua, yaitu jawab dengan jujur dan relevan. Jadi dimana kalau misalnya jujur itu jawab apa adanya dengan diri kalian, kelebihan dan kekurangan kalian apa, dan pastinya dihubungkan dengan posisi yang akan dilamar. Jadi pastikan jawaban kelebihan dan kekurangan kalian itu jawabannya relevan dengan posisi yang akan dilamar. Contohnya, misalnya kalian mau melamar posisi admin, maka kamu bisa jawab untuk kelebihannya mungkin di Excel, penggunaan Excel gitu ya, atau mungkin untuk olah data kalian bisa menggunakan software-software tertentu dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada yang bingung nih Mbak tentang menceritakan dirinya, apa aja sih Mbak yang harus diceritain? Jadi kalau untuk diceritain kita runtut ya teman-teman. Kalau untuk diceritain pasti harusnya runtut, karena itu juga mencakup penilaian terkait dengan public speaking teman-teman semua. Jadi kalian bisa dimulai dari perkenalan diri, nama lengkap, nama panggilan, usia gitu ya, lalu juga domisili, tempat tinggal di mana. Bisa saja kalau misalnya penempatannya di luar kota, jadi teman-teman nanti HR akan memastikan apakah memang kalian punya tempat tinggal di sekitar lokasi yang akan kalian ditempatkan pekerjaannya gitu. Jadi dijelaskan juga asal dari mana, lalu juga domisili. Sudah terkait itu boleh background pendidikan dulu dijelaskan, background pendidikan kalian dijelaskan saja dari background pendidikan yang terakhir, tidak perlu dari TK dijelaskan ya. Jadi untuk pendidikan boleh dari universitasnya apa, lalu juga jurusannya apa, dan paling penting biasanya ada beberapa HR juga yang membutuhkan terkait dengan IPK. Oke, berarti kasih info ke HR-nya yang emang sekiranya penting aja ya Mbak Bila ya? Betul, tapi kalau misalnya memang mau menceritakan kelebihan atau hal-hal yang memang di luar dari yang dibutuhkan pun nggak masalah Mbak Widya. Hanya memang biasanya dari beberapa HR pun dia juga akan menanyakan hal itu sih sebenarnya gitu ya, di luar yang memang dibutuhkan ke user, seperti mungkin hobi gitu ya, lalu juga kebiasaan. Karena dari hal-hal tersebut HR juga bisa menilai kira-kira hobi dia ini memang relevan nggak dengan posisi yang akan dilamar juga, itu juga berkaitan. Oke, berarti nggak apa-apa ya Mbak Bila ya kalau misalkan mau menceritakan terkait hobi ke HR ketika interview nanti. Nah, kalau misalkan ditanya terkait kelemahannya, itu kira-kira kita bisa jawab kayak gimana sih Mbak Bila? Sebenarnya kalau kelemahan tadi kuncinya adalah relevan. Jadi teman-teman bisa jawab untuk kelemahan-kelemahan yang relevan dengan posisi yang dilamar, tetapi jangan lupa juga untuk disebutkan usaha teman-teman dalam mengatasi kelemahan tersebut. Jadi contohnya, misalnya tadi teman-teman mau melamar posisi admin gitu ya, lalu teman-teman merasa kurang di kemampuan Excel gitu. Teman-teman harus menyebutkan dengan kekurangan tersebut, teman-teman ini sudah berusaha untuk mempelajari Excel kah atau ikut-ikut training gitu ya, itu boleh disebutkan. Contoh kalimatnya mungkin seperti ini Mbak Widya, saya mempunyai kelemahan untuk penggunaan Excel Bu, tapi saya mengatasi hal tersebut dari training, saya aktif untuk mengikuti bootcamp segala macam. Mungkin hal tersebut bisa jadi jawabannya. Oh iya, ngomong-ngomong soal training, di Geraha Karya juga kita punya program untuk training ya teman-teman. Jadi teman-teman ini bisa untuk ikut training di kita, baik IT maupun non-IT bidangnya, bisa untuk daftar di link di bawah ini ya. Nanti kita training bareng. Lalu Mbak Bila, kalau misalkan ketika user interview kan kadang user menanyakan ke kandidat kalau misalkan ada job desk atau keahlian di luar pengalaman dari kandidat itu bagaimana ya? Nah, kalau dari Mbak Bila sendiri cara mengatasi situasi seperti itu atau cara menjawab pertanyaan seperti itu bagaimana sih Mbak?
Oke, jadi sebenarnya ada beberapa user yang tujuannya untuk menguji fleksibilitas dan adaptasi si karyawan ya. Jadi kalau misalnya job desk tersebut sangat berlawanan dengan perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh karyawan, sebenarnya di situ karyawan pun bisa untuk mengajukan negosiasi gitu ya ke tim usernya. Tapi kalau misalnya memang masih di ranah job desk-nya, hanya ditambah detail-detail job desk-nya, sebenarnya user cenderung untuk menguji fleksibilitas dan juga adaptasi si karyawan. Bisa juga ada tipikal untuk promosi tuh mau dinaikin juga sama usernya, jadi mau diuji dulu gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya user kalian ada yang memberikan job desk mungkin lebih banyak gitu ya dari biasanya, atau mendadak untuk diminta tolong ngerjain hal-hal yang kalian nggak biasa untuk mengerjakan, jangan langsung panik, jangan langsung down gitu ya, karena bisa saja di situ ada sesuatu yang lagi dicari oleh user kalian atau atasan kalian gitu. Jadi tetap semangat dan asah skill terus sih. Berarti nggak apa-apa ya Mbak Bila ya kalau misalkan emang ada beberapa keahlian atau beberapa job desk yang sekiranya belum pernah dihandle oleh kandidat tersebut, boleh dijawab aja ya Mbak ya. Betul, karena apalagi kalau di bidang IT kita kan alur kerjanya terus berubah-berubah ya. Apalagi teknologi itu kan semakin berkembang, setiap harinya bahkan ada teknologi baru ya teman-teman. Jadi itu tantangan tersendiri di bidang IT tentunya ya Mbak Widya, apalagi kita kan juga bidang IT dari Geraha Karya Informasi. Nah mungkin Mbak Bila selanjutnya mau nanya juga nih, kalau misalkan ketika technical interview ada kesalahan dalam menjawab atau mungkin stuck gitu kita nggak bisa menjawab, kira-kira harus bagaimana sih Mbak? Kalau misalnya technical interview, kadang ada beberapa perusahaan yang technical interview, satu lagi technical skill. Jadi kalau misalnya untuk uji skill yang memang langsung onsite dan diuji skill kalian gitu ya, misalnya untuk programmer akan diuji mengenai bahasa pemrograman langsung, mengerjakan langsung soal-soal gitu ya, atau hanya sekedar interview, kuncinya adalah jangan panik. Jadi kalian bisa jawab dan kerjakan soal-soal atau jawaban interview itu memang berdasarkan apa yang kalian tahu. Karena dari Geraha Karya Informasi sendiri Mbak Widya, kalau untuk tahapan technical interview di situ nanti tim teknikal kita akan mapping, jadi mencocokkan nih si kandidat kita sudah sejauh mana kemampuannya. Jadi kalau bisa jangan dilebih-lebihkan, karena tim teknikal kita adalah tim expert yang mereka tahu ya kalian jawab bohong atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya terkait dengan jawaban, jangan jawab bohong atau mengira-ngira. Jawab saja yang jujur. Kalau misalnya memang kalian belum tahu, jawab kita belum sampai situ untuk pengetahuannya Pak, tapi saya sedang mencoba menggali lagi lebih detail dengan mengikuti program-program pelatihan dan lain sebagainya. Oke Mbak Bila, berarti di dalam technical interview pun kita harus jawab secara jujur ya Mbak ya, karena kan dari tim teknikal akan memplot kandidat tersebut akan masuk ke project yang mana sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki gitu ya. Nah biasanya Mbak Bila kalau di technical interview itu ada kemungkinan untuk dites secara langsung nggak sih Mbak terkait teknikalnya? Oke, untuk beberapa posisi ada ya teman-teman. Jadi untuk dites secara langsung, mungkin terkait dengan network engineer, infrastruktur dan lain sebagainya gitu. Itu biasanya ada beberapa case yang harus di training secara langsung gitu. Dan tadi poinnya adalah kenapa harus jawab jujur, karena dengan jawaban jujur itu selain teman-teman teknikal bisa plot kalian nantinya akan masuk di project yang mana sesuai dengan kemampuan kalian, dari tim teknikal pun akan bisa membriefing lebih detail dan mungkin bisa coaching hal-hal yang kalian masih kurang detail untuk pembelajarannya. Jadi nanti bisa kita bantu teman-teman, jangan khawatir ya kalau misalnya kalian merasa technical skill kalian masih kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah berhasil masuk ke tahapan technical interview di PT Geraha Karya Informasi, dijawab saja dengan jujur karena dari tim teknikal kita bisa membantu untuk hal-hal lebih detail lagi. Jadi kayak belajar bareng gitu Mbak Widya, nanti akan dibantu untuk pengetahuan lebih detail dari tim teknikal. Oke, berarti nggak hanya interview aja ya Mbak Bila ya, tapi bisa di coaching dan di briefing juga oleh tim teknikalnya ya Mbak ya. Dari Mbak Bila sendiri pernah nggak sih nemuin kandidat-kandidat unik ketika sesi interview HR itu? Pastinya ada ya Mbak Widya ya. Terlebih lagi dari HR nih sering banget di ghosting sama kandidat. Ini unik nih teman-teman. Jadi kadang kandidat ini apply gitu ya, ketika kita approach untuk say hi dan juga sesi interview menghilang. Jadi kita di ghosting gitu ya, nggak ada kabar, dan kita mau set schedule untuk interview kapan bisanya, ternyata nggak direspon gitu. Nah ini unik sih menurutku, karena
mereka mungkin ya berpikiran untuk berubah pikiran untuk mengundurkan diri dan lain sebagainya. Tapi aku harap kalau teman-teman ada di posisi tersebut, konfirmasi baik-baik kalau mengundurkan diri atau tidak berkenan untuk lanjut ke tahapan selanjutnya. Oke, berarti sebenarnya kalau misalkan mau mengundurkan diri atau tidak mau melanjutkan dari proses interview itu pun nggak masalah ya Mbak Bila, asal konfirmasi dulu ke HR-nya gitu ya. Betul. Oke, nah mungkin selain di ghosting nih Mbak, kira-kira pernah nemuin kandidat yang unik seperti apa lagi sih Mbak? Oke, mungkin keunikan yang kedua adalah kandidat melebih-lebihkan mungkin ya bahasanya skill yang memang mereka punya dengan tujuan memang lolos interview HR dulu di awal gitu. Jadi mungkin ketika di tahap interview HR mereka mengatakan bisa A sampai Z gitu ya. Ternyata pas mungkin tahapan technical ataupun tahapan user baru bisa A sampai C gitu ya. Yang D sampai Z mungkin belum menguasai atau by knowledge aja gitu. Dan sebenarnya itu nggak ada salahnya juga kalau memang teman-teman bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian bahas dan apa yang kalian omongkan gitu ya. Itu nggak masalah juga dari kita, dan hal ini sudah pernah kita bahas di episode Career Hack kita di sebelumnya. Boleh diklik link ini ya untuk bahasan CV-CV apa dan CV-CV yang seperti apa yang bagus untuk tahapan rekrutmen. Kayak ada lagi mungkin Mbak Bila selain itu? Ada. Jadi ada beberapa kandidat yang mungkin ini terutama beberapa di posisi IT, karena posisi IT ini posisi yang teknikal banget. Jadi biasanya orang-orang IT itu mereka cenderung untuk satset ya Mbak Widya ya. Mereka untuk sistem kerjanya biasanya jago nih teknikalnya gitu, tapi ketika komunikasi mungkinnya interview gugup, tidak bisa public speaking, tidak bisa menyampaikan sesi interview. Banyak juga ya teman-teman yang merasakan hal seperti ini, apalagi Gen Z yang mereka menyatakan dirinya adalah introvert gitu. Mereka sangat sulit untuk sesi interview dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa, nggak semua posisi IT bisa untuk kurang mempunyai skill komunikasi, karena mau dimanapun posisinya, mau apapun posisinya, komunikasi itu tetap penting di suatu pekerjaan ya teman-teman di kantor gitu ya, karena kita kerja tim gitu ya. Jadi tetap untuk komunikasi, menyampaikan reporting segala macam itu kemampuan tetap dibutuhkan ya. Jadi minimal kalian berani untuk mengungkapkan progres pekerjaan kalian seperti apa, dan jangan malu untuk terus belajar, apalagi ke teman-teman atau senior-senior yang lebih berpengalaman untuk sharing knowledge. Jadi komunikasi itu tetap dibutuhkan sih Mbak Widya. Jadi dari HR interview maupun teknikal ataupun user, untuk komunikasi itu emang hal yang paling penting ya Mbak ya, karena kan dari user sendiri gak bisa nebak-nebak kira-kira kamu punya technical skill seperti apa sih gitu. Jadi emang harus dijelaskan dengan baik ya Mbak Bila ya. Betul, karena kan kita bukan dukun ya teman-teman yang bisa tahu nih tiba-tiba ngejreng untuk kalian skillnya ini itu ya. Jadi tetap kita harus tahapan komunikasi dan juga public speakingnya mungkin boleh diasah lagi ya gitu. Oke. Jadi biar usernya juga bisa paham gitu ya Mbak Bila. Jadi kita punya kemampuan seperti apa, kemampuan teknikal kita sudah sejauh mana. Oke. Sebenarnya yang dibutuhkan kemampuan koordinasi Mbak Widya gitu. Jadi kalaupun memang tidak banyak untuk komunikasi, tapi sekedar untuk koordinasi mereka bagus, itu juga oke kok untuk di dunia pekerjaan. Gitu. Mbak Bila, kira-kira ada nggak sih tips and trick untuk menghadapi HR interview, user interview, dan juga technical interview? Yang paling penting siapin mental ya teman-teman. Enggak, HR Geraha Karya itu nggak galak kan Mbak Widya? Ya, betul. Kita tuh baik hati dan tidak sombong, rajin menabung gitu ya. Jadi konsepnya kalau untuk mempersiapkan sebenarnya, kalau kalian memang sudah matang secara karir gitu ya, untuk teman-teman bapak ibu yang sudah profesional dalam karir, mungkin tidak perlu banyak yang dipersiapkan, karena dari HR sendiri, dari technical sendiri atau user sendiri pun akan melihat secara background pengalaman dan akan menanyakan secara background pengalaman saja. Kecuali untuk teman-teman fresh graduate atau teman-teman yang mau lintas jurusan, akan ditanyakan terkait dengan kemampuan atau skill yang akan kalian handle gitu. Contohnya, kalian dari tim digital marketing mau coba ngelamar untuk posisi finance. Jadi otomatis nanti akan ditanya di sesi HR, technical dan juga usernya akan ditanya terkait dengan posisi HR. Tidak akan ditanya untuk terkait background pengalaman digital marketingnya, karena tidak relevan dengan posisi yang akan dilamar gitu. Selama memang kalian sudah mengikuti bootcamp atau training pelatihan atau mungkin sudah punya sertifikasi gitu ya, itu it's okay untuk dijelaskan hal tersebut.
Nah, kalau misalkan untuk tips and trick di user interview dan technical interview seperti apa Mbak Pil? Oke, kalau di HR interview kan sebenarnya tentang kepribadian aja ya teman-teman. Jadi kalian bisa mempersiapkan terkait dengan background data diri, lalu juga kita juga lupa tadi Mbak Widya untuk bahas terkait dengan gaji ya. Biasanya kalau untuk nego gaji gitu ya, untuk negosiasi salari itu ada di tahapan HR. Jadi HR interview itu mereka akan mencakup untuk menanyakan salary, ekspektasi, dan lain sebagainya dari kalian. Nah, itu juga mungkin boleh dipersiapkan dari riset-riset ya. Riset lokal, UMR setempat, atau mungkin dari range pengalaman yang sudah dipunya itu akan ada di range berapa. Hal-hal tersebut juga bisa dipersiapkan untuk negosiasi juga dengan tim HR-nya. Berarti terkait salary juga harus punya gambaran ya Mbak Bila ya, karena dari HR sendiri akan menanyakan terkait salary tersebut. Betul. Oke, kalau technical interview yang dipersiapkan adalah kemampuan kalian dalam menghandle posisi yang akan dilamar. Ketika HRD memposting loker tersebut, mereka akan memberikan info ya untuk posisinya ini posisi apa, lalu juga job desk-nya seperti apa. Nah, dari yang diposting sama HRD tersebut bisa kalian pelajari. Kurang lebih pertanyaan dengan teknikal akan seperti itu gitu. Contohnya untuk bahasa pemrograman yang kita share adalah dibutuhkan .NET gitu. Maka kalian akan dipersiapkan untuk bahasa pemrograman .NET-nya kemampuannya sejauh mana gitu. Jadi objektif tergantung dari SOW atau job desk yang memang dibutuhkan. Oke, jadi untuk technical interview sendiri emang akan ditanyakan lebih mendalam terkait skill-skill yang menjadi highlight dalam SOW di posisi tersebut ya Mbak Bila ya? Betul, jangan lupa juga dipelajari dari general yang memang biasanya posisi itu akan dilamar gitu ya. Contohnya kalian bisa searching by Google atau mungkin di platform job portal. Di posisi tersebut biasanya dibutuhkan skill-skill apa aja gitu Mbak Widya. Itu bisa kita survei juga ya teman-teman. Jangan lupa juga dicari tahu lebih detail untuk posisi yang akan kalian lamar itu seperti apa. Jangan sampai kalian apply tapi nggak tahu detail projectnya seperti apa dan detail job desk-nya akan seperti apa gitu. Iya, berarti kita juga harus mempersiapkan kira-kira kita tahu nggak sih posisi yang kita lamar itu menggunakan technical skill seperti apa saja gitu ya Mbak Bila ya. Nah, ngomong-ngomong soal lowongan nih Mbak Bila, kira-kira di Geraha Karya Informasi sekarang lagi ada lowongan kerja apa aja sih Mbak? Oke, jadi Geraha Karya Informasi ini kita punya banyak sekali project-project IT maupun non-IT ya teman-teman. Dan untuk saat ini kita lagi open terkait dengan posisi network engineer gitu ya, IT infrastruktur yang fokus ke Microsoft untuk teman-teman yang bidangnya di Microsoft Windows Server, Active Directory, Azure, Microsoft Exchange, dan lain sebagainya. Boleh banget apply ke kita posisi sebagai IT infra ataupun sistem administrator. Lalu kalau untuk teman-teman di bidang-bidang seperti programmer dan lain sebagainya, kita juga buka untuk front end, back end ya. Teman-teman biasanya kita lebih membutuhkan untuk .NET, untuk teman-teman yang bisa .NET, Java gitu ya, Angular dan lain sebagainya, boleh di-share untuk bergabung dengan Geraha Karya. Nah, caranya kalau misalkan ada Geraha fans yang pengen apply posisi-posisi tersebut gimana sih Mbak Bila? Oke, untuk apply kalian bisa kirim email ya dengan subjek posisi yang dilamar, posisi kalian apa, lalu underscore nama kalian dan kirim ke email di bawah ini. Oke, berarti kalau misalkan lolos screening dari CV itu baru akan dilakukan HR interview yang Mbak Bila ya? Betul, nanti saya calling ya by WhatsApp. Tapi kebanyakan emang posisi yang buka di Geraha Karya Informasi ini itu semuanya kebanyakan kan IT ya Mbak ya. Nah, kalau misalkan yang non IT-nya ada nggak sih Mbak Bila? Oh, pasti ada dong. Jadi kita punya kesempatan juga untuk teman-teman yang non IT untuk bergabung dengan Geraha Karya Informasi. Kita open untuk posisi Finance and Accounting, Digital Marketing, Admin, Administrasi Staff, dan juga Sales ya. Pasti teman-teman mau ya bergabung dengan beberapa posisi tersebut. Jadi buat teman-teman yang relate ataupun mau coba pindah lintas bidang gitu ya, boleh dicoba ya teman-teman, di-apply aja ke email kita. Oke, Geraha fans, jadi di podcast kali ini kita sudah membahas apa saja perbedaan dari HR interview versus user interview versus technical interview. Dan tadi Mbak Bila juga udah kasih tahu teman-teman terkait tips and trick dalam menghadapi ketiga interview tersebut ya. Jadi semoga tips and trick dari Mbak Bila tersebut bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan proses-proses rekrutmen yang sedang teman-teman jalani, khususnya proses interview teman-teman. Oke, mungkin dari Mbak Bila nih terakhir ada yang ingin disampaikan kah ke teman-teman Geraha fans?
Tips dari aku pokoknya dipersiapkan dengan sebaik mungkin ya teman-teman, dan tadi kuncinya adalah 2, jujur dan relevan. Oke teman-teman Graha Fans, jadi semoga tips and trik dari Babila bisa dipraktekkan dan bisa membuat teman-teman lancar dalam menghadapi interview-interview yang akan datang ya teman-teman. Nah teman-teman, kita masih banyak karir hacks lainnya, jadi stay tune aja di karir hacks series selanjutnya yang akan ditayangkan di YouTube-nya PT Graha Karya Informasi. Bye-bye! See you! Woo!